Langkah kaki Intan terdengar pelan namun mantap saat ia menapaki lorong sempit Tanah Abang yang ramai oleh para pedagang. Dari luar, ia tampak seperti wanita biasa, berkerudung sederhana, membawa gulungan kain dan baju dagangan di pundaknya. Namun di balik tatapan matanya yang tenang, tersimpan jejak masa lalu yang kelam, masa lalu seorang pendekar aliran Sinto Gendeng yang pernah mengguncang tanah Jawa. Ia memilih bersembunyi di balik hiruk-pikuk pasar, berharap bisa melupakan luka lama yang membekas di hatinya. Kios kecil yang ditempatinya berada di sudut paling sepi, jauh dari hiruk pedagang besar. Sejak pagi ia menata baju dengan rapi, sambil sesekali melirik keramaian pasar. Suara tawar-menawar, teriakan pedagang, hingga aroma keringat bercampur asap knalpot membuat suasana Tanah Abang terasa sesak. Namun bagi Intan, kesibukan ini adalah penyamaran sempurna, tak ada yang akan menyangka bahwa seorang pendekar berdarah dingin kini menjajakan pakaian layaknya penjual biasa. Meski begitu, setiap kali ia mendengar kabar tentang perkelahian di pasar, jantungnya selalu berdegup cepat. Ia tahu, tempat ini bukan sekadar pusat perdagangan, melainkan juga sarang preman yang menguasai pedagang kecil dengan cara kejam. Intan sudah beberapa kali melihat sendiri betapa pedagang tua diperas habis-habisan, atau kios kecil diobrak-abrik hanya karena telat membayar uang keamanan. Tangannya sering gatal untuk turun tangan, tapi ia menahan diri. Ia berjanji pada dirinya, hanya jika keadaan benar-benar memaksa, jurus Sinto Gendeng akan kembali keluar. Namun, bayangan masa lalu selalu menghantuinya. Setiap malam, sebelum terlelap di kamar kontrakan sempit, Intan sering bermimpi buruk tentang keluarganya yang lenyap di tangan musuh bebuyutan aliran Sinto Gendeng. Dalam mimpinya, ia melihat api membakar rumah, mendengar jerit tangis adik kecilnya, dan teringat sumpahnya untuk tidak lagi membiarkan ketidakadilan berkuasa. Sumpah itu kini teruji, ketika ia berada di jantung Tanah Abang yang penuh intrik. Suatu siang, saat matahari terik membakar aspal jalanan, Intan mendengar keributan dari ujung lorong. Beberapa pedagang berlarian, wajah mereka pucat ketakutan. Bisik-bisik cepat terdengar, "Rian datang, Rian datang." Nama itu bukan nama asing di telinganya. Rian adalah preman besar yang sudah lama menjadi momok di pasar Tanah Abang, pemalak yang tak segan melukai siapapun yang berani melawan. Intan menoleh, matanya menyipit. Dari kejauhan, tampak seorang pria bertubuh besar dengan tatapan buas berjalan diiringi segerombolan anak buah. Suara sandal jepit mereka beradu dengan lantai semen, meninggalkan gema mengerikan. Rian menyeringai sambil menyalakan rokok, asapnya mengepul ke udara seolah menandai kedatangannya sebagai penguasa pasar. Orang-orang buru-buru menyingkir, menunduk, pura-pura sibuk dengan dagangan masing-masing. Di balik tenangnya wajah Intan, ada riak halus yang muncul. Ia tahu, cepat atau lambat, jalannya akan bersinggungan dengan lelaki itu. Dan ketika saat itu tiba, ia tak bisa lagi bersembunyi di balik tumpukan baju murah atau senyum ramah seorang pedagang kecil. Dunia lama yang coba ia tinggalkan akan memanggilnya kembali. Angin siang bertiup, menggoyangkan kain-kain yang tergantung di kiosnya. Intan menarik napas panjang, matanya menatap jauh ke arah langkah Rian yang semakin mendekat. Bayangan masa lalu berpadu dengan ancaman masa kini, menyalakan api kecil di dalam dadanya. Ia sadar, perjalanan panjangnya sebagai pendekar Sinto Gendeng belum selesai. Dan di Tanah Abang inilah takdir baru akan dimulai. Hari-hari di Tanah Abang berjalan dengan ritme yang sama, pedagang berangkat sejak subuh, membuka kios dengan harapan laris, dan menutupnya dengan rasa was-was. Bukan hanya khawatir dagangan tidak laku, tapi juga cemas pada sosok yang selalu menghantui pasar, Rian, preman yang menancapkan kuku kekuasaannya di setiap lorong. Di mata pedagang, nama Rian lebih menakutkan daripada polisi atau pejabat manapun. Ia bukan sekadar pemalak, melainkan raja tanpa mahkota yang memegang kendali penuh. Rian dikenal kejam, setiap kios diwajibkan membayar uang keamanan, jumlahnya ditentukan semaunya. Jika ada yang menolak, balasannya bisa berupa dagangan dibuang ke jalan, kios dirusak, atau bahkan tubuh pedagang dipaksa merasakan bogem mentah. Banyak pedagang kecil akhirnya pasrah, lebih memilih kehilangan sebagian keuntungan daripada kehilangan nyawa. Suasana pasar yang semestinya riuh penuh tawa, berubah menjadi tempat yang dipenuhi rasa takut. Intan mengamati semua itu dengan seksama. Ia melihat bagaimana seorang ibu tua pemilik kios kain dipaksa membayar setengah penghasilannya, tangannya bergetar menyerahkan uang receh yang disimpan dalam kaleng. Rian tertawa puas, sementara anak buahnya menendang kotak dagangan hingga berhamburan.
Pedagang lain hanya bisa menunduk, pura-pura tak melihat, seolah ketakutan telah membungkam hati nurani mereka. Pemandangan itu membuat darah Intan mendidih. Meski begitu, ia masih memilih diam. Ada bagian dari dirinya yang belum siap membuka penyamaran. Ia tahu, sekali ia mengeluarkan jurus Sinto Gendeng, maka semua mata akan tertuju padanya. Ia tidak ingin buru-buru kembali menjadi legenda pendekar, karena setiap langkahnya pasti akan mengundang musuh lama. Namun batinnya terus bergejolak, sampai kapan ia sanggup membiarkan orang-orang tertindas di depan matanya. Rian makin menjadi-jadi. Ia mulai memerintahkan anak buahnya menjaga pintu masuk pasar, menarik biaya tambahan dari setiap truk yang membawa barang. Sopir-sopir tak berani melawan, mereka tahu siapapun yang melawan akan berakhir babak belur. Intan yang kebetulan menyaksikan kejadian itu hanya bisa mengepalkan tangan di balik kain yang ia lipat. Matanya menyala, tapi bibirnya tetap terkunci rapat. Bisik-bisik para pedagang makin sering terdengar. Mereka berbicara lirih tentang penjual baru, yang katanya punya keberanian berbeda. Beberapa dari mereka merasa ada yang aneh pada Intan, sorot matanya terlalu tajam untuk seorang pedagang biasa, gerak tubuhnya terlalu lincah, dan sikapnya terlalu tenang meski melihat kekejaman Rian. Namun belum ada yang berani mendekat, apalagi menanyakan siapa dia sebenarnya. Suatu sore, ketika kios-kios mulai tutup, Rian berdiri di tengah pasar dengan penuh kesombongan. Ia menyalakan rokok, meniupkan asap sambil berkata lantang, siapapun yang berani macam-macam di wilayahku, hidupnya nggak bakal panjang. Ucapan itu menggema, membuat pedagang terdiam ketakutan. Intan mendengarnya dari jauh, sambil menunduk merapikan baju-baju. Namun di balik wajah teduhnya, ia berjanji dalam hati, ancaman itu tidak akan berlaku selamanya. Di antara riuh pasar yang semakin suram, Intan tahu sebuah badai akan datang. Ia tak bisa selamanya bersembunyi di balik peran penjual baju. Dan ketika badai itu tiba, hanya ada dua kemungkinan, Tanah Abang bebas dari cengkeraman Rian, atau dirinya kembali terjebak dalam pusaran darah dan dendam masa lalu. Hari itu, pasar Tanah Abang terasa lebih panas dari biasanya. Matahari membakar atap seng, membuat udara pengap dan lengket. Intan sibuk melayani beberapa pembeli, senyumnya tenang, tangannya cekatan melipat baju. Namun suasana mendadak berubah saat suara sandal jepit beradu keras dengan lantai semen. Suara itu disertai tawa kasar yang membuat para pedagang menunduk ketakutan. Intan tidak perlu menoleh, ia tahu Rian dan anak buahnya sedang mendekat. Rian berhenti tepat di depan kios Intan. Matanya yang tajam meneliti setiap lipatan kain, seolah menimbang-nimbang bukan dagangan, melainkan jiwa penjualnya. Dengan rokok terselip di bibir, ia menghembuskan asap ke arah Intan, lalu berkata dingin, kamu pedagang baru ya? Di sini semua orang harus bayar uang keamanan. Kalau mau daganganmu aman, tiap minggu setor ke saya. Ucapan itu disertai senyum miring, sebuah senyum yang sudah lama membuat pedagang lain gemetar. Intan menatapnya lurus, tanpa gentar. Saya cuma pedagang kecil, jual baju seadanya. Tak ada uang lebih untuk dibagi, jawabnya pelan namun tegas. Suaranya tak meninggi, tapi cukup untuk membuat anak buah Rian saling berpandangan. Belum pernah ada pedagang baru yang berani bicara seperti itu. Rian mengangkat alisnya, tatapannya berubah dari malas menjadi penuh perhatian. Ada sesuatu dalam diri wanita ini yang membuatnya ingin menguji. Anak buah Rian segera maju, hendak membalik meja dagangan Intan sebagai ancaman. Namun dengan gerakan sekilas, Intan meraih lipatan baju dan menahan tangan mereka. Tidak keras, hanya satu tarikan halus, tapi cukup membuat dua preman kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Semua itu terjadi terlalu cepat, hingga orang-orang di sekitar hanya bisa membelalak, bertanya-tanya apakah yang baru mereka lihat benar-benar terjadi. Rian menyipitkan mata, kini benar-benar tertarik. Heh, ternyata ada nyali juga kamu, Mbak. Tapi hati-hati, nyali berlebihan bisa bikin cepat masuk liang kubur, ucapnya sambil menepuk-nepuk bahu anak buahnya yang baru saja dipermalukan. Ia tidak langsung menyerang, seolah ingin mengulur waktu, memancing siapa sebenarnya sosok di depannya. Intan hanya menunduk lagi, pura-pura sibuk menata baju, meski dalam hati ia sadar permainan sudah dimulai. Para pedagang yang menyaksikan dari kejauhan berbisik-bisik. Ada yang menahan napas, ada pula yang menggeleng tak percaya. Seorang wanita penjual baju berani menolak Rian, sesuatu yang selama ini dianggap mustahil. Meski takut, dalam hati kecil mereka muncul percikan harapan. Mungkin, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berani melawan penguasa pasar ini.
Intan sendiri tahu, ia baru saja membuat langkah besar. Rian kini sudah menandainya, dan tak ada jalan kembali. Namun ia tidak menyesal. Ia ingat wajah pedagang tua yang kemarin diperas, ingat tangisan anak kecil yang melihat dagangan ibunya dihancurkan. Semua itu adalah alasan cukup baginya untuk berhenti bersembunyi. Kalau pertemuan ini adalah awal pertarungan, maka biarlah takdir berjalan. Ketika Rian akhirnya pergi sambil menoleh dengan senyum penuh ancaman, Intan menarik napas panjang. Tangan-tangannya kembali melipat baju, tapi matanya menatap kosong ke arah lorong yang baru saja dilalui Rian. Ia tahu, hari-hari tenangnya sudah berakhir. Pertemuan pertama itu hanyalah pembuka, dan badai besar sedang menunggu di tikungan berikutnya. Keesokan harinya, suasana pasar Tanah Abang lebih tegang dari biasanya. Pedagang berbisik-bisik sejak pagi, kabar tentang seorang penjual baju yang berani menolak Rian sudah menyebar cepat. Banyak yang tak percaya, tapi banyak pula yang diam-diam menaruh harapan. Semua mata kini sesekali melirik ke arah kios Intan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Intan sendiri tampak tenang, seolah tak mendengar bisik-bisik itu, padahal setiap saraf tubuhnya bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Menjelang siang, langkah kasar kembali terdengar. Rian datang bersama 4 anak buahnya, wajah mereka penuh amarah. Tanpa basa-basi, salah satu preman menendang kotak baju yang ditata rapi hingga berserakan di lantai. "Berani banget kamu kemarin ngejawab bos kami," teriaknya, suaranya menggema hingga menarik perhatian pedagang lain. Beberapa orang buru-buru menutup kios, tak ingin terlibat, sementara yang lain pura-pura sibuk meski matanya tak lepas dari keributan itu. Intan menunduk, memunguti satu persatu baju yang jatuh. Gerakannya tenang, tanpa kata-kata, namun ketika tangan seorang preman hendak merobek kain dagangannya, Intan bergerak lebih cepat. Dengan satu sapuan halus, ia menepis tangan kasar itu, membuat si preman kehilangan keseimbangan dan terjatuh menimpa tumpukan kardus. Semua orang yang melihatnya terdiam. Gerakan Intan terlalu cepat, seperti bayangan yang sulit diikuti mata. "Kurang ajar," teriak preman lain, lalu maju dengan tinju terangkat. Kali ini Intan tidak hanya menangkis, tapi memutar tubuhnya, menangkap pergelangan tangan lawan dan mendorongnya ke arah tiang besi. Brak, tubuh preman itu membentur keras hingga meringis kesakitan. Sorak tertahan terdengar dari beberapa pedagang yang berani menyaksikan dari balik kios. Mereka takjub, ada seseorang yang mampu melawan, bahkan mengalahkan, anak buah Rian dengan mudah. Wajah Rian memerah, antara marah dan heran. Ia maju selangkah, menatap Intan dari jarak dekat. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya, suaranya berat dan penuh curiga. Intan menatap balik, kali ini tidak menunduk. "Saya hanya penjual baju biasa. Tapi saya takkan biarkan siapapun merusak dagangan saya." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi aura keberanian yang terpancar darinya membuat Rian semakin yakin bahwa wanita di depannya bukan orang sembarangan. Tanpa aba-aba, 2 preman lain menyerbu bersamaan. Intan melompat ringan ke samping, tubuhnya bergerak lincah seperti angin. Ia menendang kaki salah satu lawan hingga terjatuh, lalu memutar tubuh untuk mengunci tangan lawan lainnya. Semua terjadi dalam hitungan detik, dan ketika debu pasar mengendap, 2 preman itu sudah tergeletak tak berdaya. Sorak-sorai kecil terdengar, meski cepat-cepat diredam karena takut pada Rian. Rian mengepalkan tangan, rokok yang tadi terselip di bibirnya jatuh ke tanah. Ia belum pernah melihat wanita seperti ini, lincah, tenang, dan mematikan. "Baiklah, kalau begitu aku sendiri yang akan menghadapimu," katanya dingin. Aura penguasa pasar kini berubah menjadi aura pemburu yang menemukan mangsa sepadan. Intan menarik napas panjang, tahu bahwa inilah awal dari bentrokan besar yang tak bisa dihindari. Di tengah hiruk-pikuk pasar, orang-orang menahan napas. Seorang preman yang selama ini tak terkalahkan akhirnya dipaksa maju melawan seorang penjual baju misterius. Bagi Intan, ini bukan sekadar mempertahankan dagangan, melainkan ujian pertama, apakah ia siap kembali mengangkat nama aliran Sinto Gendeng, atau justru tenggelam bersama rahasia masa lalunya. Bentrok singkat kemarin menjadi buah bibir di seluruh Tanah Abang. Dari lorong paling sempit hingga kios terbesar, semua orang membicarakan sosok penjual baju yang mampu membuat anak buah Rian terjungkal. Nama Intan mulai disebut-sebut, meski banyak yang masih tidak percaya bahwa seorang wanita bisa menandingi preman sebesar itu. Para pedagang yang biasanya hanya diam kini diam-diam menyimpan rasa ingin tahu, siapa sebenarnya wanita itu. Rian pun tidak tinggal diam. Malam itu,
Ia duduk di warung remang bersama beberapa anak buahnya, menatap kosong sambil memukul meja. Dia bukan pedagang biasa, gerakannya terlalu cepat, terlalu rapi. Ada yang aneh, gumamnya. Seorang anak buah yang lebih tua tiba-tiba mengingat sesuatu. "Bos, saya pernah dengar jurus seperti itu." Katanya itu jurus dari aliran Shinto Gendeng, aliran yang sudah lama hilang. Ucapan itu membuat ruangan mendadak hening. Nama Shinto Gendeng bukan nama asing di dunia gelap Jakarta. Itu aliran silat kuno yang terkenal karena jurusnya yang aneh, tak terduga, dan mematikan. Banyak pendekar besar dulu pernah berhadapan dengan aliran ini, dan sebagian besar berakhir hancur. Konon, murid terakhir Shinto Gendeng telah menghilang setelah keluarganya dibantai. Rian mengernyit, mencoba menghubungkan cerita lama itu dengan wanita yang kini berani menantangnya di pasar. Keesokan harinya, Rian mendatangi kios Intan lagi. Tapi kali ini ia tidak langsung membawa amarah. Ia berdiri sambil menatap tajam, lalu berkata, "Aku sudah tahu siapa kamu. Kamu bukan sekadar penjual baju. Kamu, murid Shinto Gendeng, kan?" Suasana pasar seketika mencekam. Para pedagang menahan napas, sebagian bahkan berhenti berjualan hanya untuk mendengar percakapan itu. Intan tidak menjawab, tangannya sibuk melipat kain, matanya tetap menunduk. Namun sikapnya yang terlalu tenang justru menjadi jawaban. Rian tertawa keras, suara tawanya menggelegar di lorong sempit pasar. "Heh, jadi benar, pantas saja anak buahku kemarin tak ada yang sanggup menandingimu. Jadi ternyata legenda itu masih hidup." Tawa itu berubah menjadi tatapan buas, seolah ia baru saja menemukan harta karun. "Kalau benar kamu murid Shinto Gendeng, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang di sini," ucap Rian dengan nada penuh ancaman. "Aku pernah punya urusan dengan aliranmu dulu. Dan melihatmu di sini, rasanya seperti takdir memberiku kesempatan untuk menyelesaikan dendam lama." Kata-kata itu membuat Intan sedikit tertegun. Dadanya bergemuruh, apakah Rian benar-benar tahu tentang tragedi keluarganya? Intan mengangkat wajahnya perlahan, menatap langsung ke mata Rian. Tatapan itu tajam, seperti pedang yang siap menebas. "Kalau kau ingin tahu siapa aku sebenarnya, jangan ganggu pedagang lain. Hadapilah aku, jangan orang-orang kecil yang tak bisa melawan," katanya dengan suara tegas. Pedagang di sekitar menelan ludah, tak percaya bahwa ada orang yang berani bicara begitu di depan Rian. Saat Rian akhirnya pergi dengan senyum sinis, pasar kembali dipenuhi bisik-bisik. Nama Shinto Gendeng kini bergema di setiap sudut. Intan sadar, rahasianya sudah terbongkar. Tak ada lagi jalan untuk kembali bersembunyi. Jalan yang terbentang di depannya kini hanya satu, menghadapi Rian, dan menghadapi bayangan masa lalu yang selama ini ia hindari. Siang itu, pasar Tanah Abang mendadak berubah menjadi gelanggang tak resmi. Rian, dengan penuh percaya diri, menantang Intan secara terbuka. "Kalau memang kamu murid Shinto Gendeng, buktikan di sini, di depan semua orang." Teriaknya lantang, membuat pedagang dan pembeli berkerumun, membentuk lingkaran besar di lorong pasar. Suasana hiruk-pikuk berubah menjadi senyap, hanya tersisa detak jantung yang terasa semakin cepat. Intan berdiri di tengah lingkaran, tubuhnya tegak, wajahnya teduh. Dari matanya terpancar kewaspadaan, bukan ketakutan. Ia tahu pertarungan ini tak bisa dihindari. Jika ia mundur, pedagang akan kembali kehilangan harapan. Jika ia maju, ia harus siap membuka jati dirinya sepenuhnya. Dengan satu tarikan napas dalam, ia memantapkan hati. "Baiklah, kalau ini jalan yang kau pilih, aku akan menghadapimu," katanya tenang. Rian melempar rokok yang masih menyala, lalu maju dengan langkah berat. Tangannya mengepal, ototnya menegang, wajahnya dipenuhi amarah bercampur gairah bertarung. Ia sudah lama menguasai pasar, tapi baru kali ini menemukan lawan yang dianggap sepadan. Dengan teriakan keras, ia melayangkan pukulan ke arah Intan. Pukulan itu cukup kuat untuk merobohkan pria dewasa, tapi bagi Intan, itu hanyalah angin lalu. Dengan gerakan ringan, Intan memiringkan tubuhnya, membiarkan pukulan itu meleset. Tangannya bergerak cepat, menepuk bahu Rian, membuat tubuh besar itu kehilangan keseimbangan sesaat. Kerumunan terkejut, beberapa pedagang bertepuk tangan lirih sebelum buru-buru menutup mulut. Intan tidak menyerang keras, ia hanya memberi peringatan. Tapi bagi Rian, itu penghinaan besar. Rian menggeram, lalu mengeluarkan jurus khasnya, sebuah pukulan bertubi-tubi yang dikenal para preman sebagai pukulan berantai. Tangan dan kakinya bergerak liar, menghantam tanpa henti.
Namun Intan menari di antara serangan itu. Tubuhnya berputar, gesit bagai bayangan. Sesekali tangannya menepuk pergelangan Rian, sesekali kakinya menendang ringan lutut lawannya. Penonton bersorak kecil setiap kali Rian terhuyung. Pertarungan itu seperti tarian maut, indah sekaligus menegangkan. Semakin lama, Rian semakin marah. Keringat bercucuran, napasnya memburu. Ia tak terbiasa menghadapi lawan yang tidak hanya bertahan, tapi juga mempermalukan setiap serangannya. Sementara Intan tetap tenang, matanya tajam, napasnya teratur. Kau terlalu mengandalkan kekuatan otot, Rian. Tapi kekuatan tanpa kendali hanya akan jadi kelemahan, ucapnya dingin. Kata-kata itu membuat wajah Rian semakin merah padam. Akhirnya, dengan satu gerakan cepat, Intan mengeluarkan jurus khas Shinto Gendeng. Tubuhnya merunduk, lalu melompat ringan, menepuk dada Rian dengan telapak tangan terbuka. Dup, suara benturan keras terdengar, membuat Rian terhuyung jauh ke belakang hingga menabrak tumpukan kain. Kerumunan terdiam, lalu meledak dalam bisik-bisik kagum. Untuk pertama kalinya, sang penguasa pasar dipaksa bertekuk lutut di depan semua orang. Namun Intan tidak menuntaskan serangan. Ia berdiri tegak, menatap Rian yang kesakitan. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi jangan coba-coba lagi menindas orang kecil. Kalau kau masih melanjutkan, aku tidak akan segan menghabisimu, katanya lantang. Suaranya menggema, menggetarkan hati para pedagang. Saat itu juga, mereka melihat dengan mata kepala sendiri, sebuah harapan baru telah lahir di pasar Tanah Abang. Pertarungan itu berakhir dengan kemenangan Intan, namun tidak dengan ketenangan. Rian memang jatuh, tetapi matanya masih menyala penuh kebencian. Saat menahan sakit di dadanya, ia berteriak, "Gerakanmu, aku kenal. Itu sama seperti orang yang dulu membantai guruku. Kau pasti ada hubungannya dengan mereka." Ucapan itu menusuk telinga Intan seperti pisau tajam. Tubuhnya menegang, wajahnya yang biasanya tenang kini sedikit bergetar. Kerumunan terdiam, pedagang saling berpandangan, bingung dengan kata-kata Rian. Mereka tak mengerti siapa yang dimaksud, tapi jelas ada rahasia besar di balik aliran Shinto Gendeng. Intan menggenggam erat jemari tangannya, berusaha menahan gejolak emosi. Ia tidak ingin masa lalu itu kembali mencuat, namun nama, guru, yang disebut Rian membangkitkan memori yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Kilasan kenangan menyeruak di benaknya. Api membakar rumah keluarganya, suara teriakan orang-orang yang ia cintai, dan sosok lelaki misterius yang memimpin penyerangan. Lelaki itu adalah musuh bebuyutan aliran Shinto Gendeng, seorang pendekar sesat yang ingin memusnahkan semua pewaris jurus gila itu. Dan kini, dari kata-kata Rian, jelas ada benang merah yang menghubungkan preman pasar ini dengan tragedi kelam masa lalunya. Intan menatap Rian dengan sorot mata tajam, seolah menembus ke dalam hatinya. "Siapa namanya? Siapa orang yang kau sebut gurumu itu?" Tanyanya dengan suara berat. Rian menyeringai, meski tubuhnya masih lemah. "Namanya, sudah lama jadi mimpi buruk banyak orang. Aku tak perlu sebutkan sekarang. Tapi suatu saat, kau pasti akan dipertemukan dengannya." Senyum sinis itu membuat darah Intan mendidih, sekaligus menambah rasa takut yang tak ia tunjukkan. Pedagang yang mengelilingi mereka semakin bingung. Mereka tidak memahami percakapan itu, tapi bisa merasakan ketegangan yang lebih besar daripada sekadar perebutan kekuasaan pasar. Seakan-akan pertarungan ini hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Beberapa orang mulai sadar bahwa Intan bukan hanya pelindung baru, melainkan juga bagian dari sejarah silat kelam yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita-cerita lama. Intan menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tidak boleh larut dalam amarah, karena itulah kelemahan terbesar Shinto Gendeng. Jurusnya akan semakin kuat saat emosinya kacau, tapi bisa berbalik menghancurkan penggunanya. Ia menatap Rian sekali lagi, kali ini dengan nada tegas. "Kalau benar kau punya kaitan dengan masa laluku, maka cepat atau lambat aku akan menyingkap semuanya. Dan saat itu tiba, tidak ada tempat aman untukmu maupun gurumu." Rian tertawa pendek, lalu bangkit dengan sisa tenaganya. "Kita lihat saja, Intan. Kau pikir kau bisa selamanya jadi pahlawan kecil di pasar ini? Dunia luar lebih kejam daripada yang kau bayangkan." Dengan langkah gontai, ia meninggalkan kerumunan, diiringi tatapan kagum sekaligus cemas dari para pedagang. Sorak-sorai kecil terdengar, tapi hati Intan justru semakin berat. Ia merasa pertarungan barusan hanyalah pintu gerbang menuju badai yang lebih besar. Ketika kerumunan bubar, Intan kembali ke kiosnya,
tangannya gemetar saat merapikan baju-baju yang jatuh. Dalam hatinya, suara adiknya yang dulu terbakar dalam tragedi seakan memanggil, "Kakak, jangan biarkan mereka menang lagi." Air mata hampir jatuh, namun ia segera menghapusnya. Di pasar ini, ia tidak boleh terlihat lemah. Tapi satu hal pasti, luka lama yang ia kira sudah padam kini bangkit kembali, menyalakan api dendam yang akan mengubah segalanya. Setelah kepergian Rian yang terlatih, pasar Tanah Abang kembali berdenyut, tapi kali ini dengan irama berbeda. Pedagang-pedagang yang sebelumnya dicekam rasa takut, mulai berbisik di antara mereka. "Intan bukan orang biasa, dia benar-benar berani menghadapi Rian," kata seorang penjual kain. "Bukan hanya berani, dia punya jurus yang aneh tapi mematikan," timpal penjual sepatu. Suasana pasar yang biasanya gaduh kini dipenuhi dengan percakapan tentang satu nama, Intan. Di kios kecilnya, Intan duduk diam. Ia masih berusaha menenangkan pikirannya yang dilanda badai. Namun tak lama, beberapa pedagang menghampiri. Mereka membawa makanan, air minum, bahkan sekotak kecil uang. "Mbak Intan, ini sedikit dari kami. Anggap saja terima kasih karena sudah melindungi pasar ini," ucap seorang ibu parubaya penjual kerudung. Intan menolak dengan halus, namun tatapan tulus mereka membuat dadanya hangat. Untuk pertama kalinya sejak tragedi masa lalunya, ia merasa ada keluarga baru yang mau berdiri di sisinya. Namun di balik dukungan itu, ancaman baru sudah mengintai. Beberapa preman sisa anak buah Rian masih berkeliaran. Mereka tampak gelisah, bingung harus bertindak apa tanpa pemimpin. Ada yang mencoba kabur, ada pula yang diam-diam menunggu perintah baru. Intan tahu, selama akar masalah belum dicabut, pasar ini takkan pernah benar-benar aman. Mereka pasti akan kembali, dan kali ini lebih banyak, gumamnya dalam hati. Ketegangan pun meningkat ketika malam tiba. Sebuah kabar menyebar cepat di kalangan pedagang, Rian sedang mengumpulkan preman-preman dari luar pasar, bahkan dari daerah lain. Dia tidak terima kalah di depan orang banyak. Katanya, besok atau lusa, mereka akan datang lagi, bisik seorang anak muda pada Intan dengan wajah pucat. Mendengar itu, Intan menutup matanya sebentar. Ia tahu benar, pertempuran berikutnya akan lebih besar dan lebih berbahaya. Keesokan harinya, suasana pasar tak seperti biasanya. Meski kios tetap buka, pedagang bekerja sambil was-was. Beberapa bahkan menyiapkan kayu atau benda seadanya untuk berjaga-jaga. Tapi anehnya, semangat mereka justru semakin menyala. "Kalau Intan bisa melawan mereka, kita juga bisa bantu," ucap seorang pedagang pria yang biasanya penakut. Rasa kebersamaan yang dulu padam kini mulai hidup kembali. Intan merasakan perubahan itu. Pasar seakan memilih berpihak padanya, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan keberanian yang perlahan tumbuh di hati orang-orangnya. Ia berdiri di tengah lorong sempit Tanah Abang, menatap ke kiri dan kanan, melihat wajah-wajah yang sebelumnya hanya menunduk kini berani menatap ke depan. "Kalau kalian mau berdiri bersama, maka aku janji, tak satu pun preman akan bisa merebut pasar ini lagi," ucapnya lantang, membuat orang-orang bersorak penuh keyakinan. Di balik sorakan itu, ada perasaan yang sulit ia bendung. Intan sadar, dirinya bukan lagi sekadar penjual baju. Ia kini telah menjadi simbol perlawanan. Namun dalam hatinya, ia juga tahu bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, jalan yang akan mempertemukannya dengan sosok misterius, Guru Rian, yang menjadi bayangan kelam masa lalunya. Dan malam itu, saat pasar mulai sepi, Intan duduk sendiri di kiosnya. Angin malam meniup kain-kain yang tergantung, menciptakan suara liris seperti bisikan. Ia menggenggam sebilah pisau kecil yang disembunyikan di bawah meja, matanya menatap kosong ke arah gelap. "Pasar sudah memilih, dan aku tak boleh mengecewakan mereka," bisiknya pelan, sementara jauh di kejauhan, langkah-langkah kaki misterius mulai mendekat ke Tanah Abang. Fajar baru saja menyingsing, namun hawa tegang sudah menyelimuti Tanah Abang. Jalanan yang biasanya ramai dengan pedagang yang menata dagangan, kali ini sunyi seperti sedang menahan napas. Orang-orang hanya berbisik, menunggu sesuatu yang mereka tahu akan datang. Dan benar saja, dari ujung jalan, suara langkah kaki berat terdengar, diikuti sorak-sorai kasar. Puluhan preman, dengan tubuh kekar dan wajah bengis, bergerak seperti kawanan serigala lapar. Rian berjalan di depan mereka, meski wajahnya masih terlihat lebam akibat duel sebelumnya. Senyum sinisnya kembali muncul, kali ini dengan percaya diri yang lebih besar. "Intan, kau pikir sudah menang,
Hari ini aku akan hancurkan kau, bersama pasar sialan ini. Teriaknya. Preman-preman di belakangnya ikut menggertak, sebagian membawa balok kayu, rantai besi, bahkan golok kecil yang berkilat di bawah cahaya matahari pagi. Pedagang-pedagang berlarian mencari tempat aman, namun sebagian tetap bertahan. Mereka tidak ingin pasar yang baru saja merasa bebas kembali dikuasai ketakutan. Dari balik kios, beberapa orang terlihat menggenggam bambu, kayu, atau batu sebagai senjata seadanya. Intan berdiri tegak di tengah jalan utama pasar, wajahnya dingin, tanpa gentar sedikitpun. Di balik matanya, jurus Sinto Gendeng sudah berdenyut, siap meledak sewaktu-waktu. Pertarungan pun pecah. Preman-preman menyerbu dengan brutal, meneriakkan kata-kata kasar. Intan bergerak lincah, tubuhnya berputar liar bak angin badai. Satu pukulan telapak tangannya menghantam dada seorang preman hingga terhempas menabrak tumpukan karung beras. Tendangan kilatnya mengenai dagu lawan lain, membuatnya tersungkur tak sadarkan diri. Jurus Sinto Gendeng yang unik, kadang terlihat seperti tarian gila, membuat lawan tak mampu menebak arah berikutnya. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Meskipun Intan kuat, ia mulai terdesak. Beberapa pukulan sempat mendarat di lengannya, dan sebilah rantai melilit kakinya. Rian maju sambil tertawa puas. Lihat, Intan. Kau bukan Dewi Penyelamat, kau hanya perempuan yang akan roboh di tanganku. Dengan penuh tenaga, ia mengayunkan tinju ke arah Intan yang setengah terikat. Tapi tepat sebelum pukulan itu mengenai wajahnya, sekelompok pedagang menerjang dari arah belakang. Dengan bambu dan kayu di tangan, mereka memukul preman-preman yang melingkari Intan. "Jangan takut, kita harus bersama Intan," teriak seorang penjual kain, wajahnya berlumuran keringat tapi penuh tekad. Kejadian itu membuat Rian terperangah, ia tak menyangka pedagang-pedagang yang selama ini penakut berani melawan. Kekuatan pasar kini benar-benar berpihak. Suara teriakan pedagang yang melawan menggema, bercampur dengan suara benda kayu menghantam tubuh preman. Intan yang sempat terdesak segera melepaskan diri, lalu kembali berdiri. Dengan sorot mata penuh api, ia menatap Rian lekat-lekat. "Hari ini, bukan hanya aku yang melawanmu, Rian. Pasar ini sudah memilih untuk bebas dari cengkeramanmu," ucapnya lantang. Rian menggertakkan gigi, wajahnya memerah karena amarah dan rasa malu. "Bodoh, kalian pikir bisa mengalahkanku hanya dengan semangat murahan ini," teriaknya. Tapi dalam hatinya, ia mulai merasakan ketakutan. Bukan hanya karena jurus gila Intan yang belum ia kalahkan, melainkan juga karena kebangkitan masa pasar yang kini tak lagi tunduk padanya. Pertarungan ini bukan lagi sekadar duel pribadi, ini adalah perang harga diri antara seorang preman dan kekuatan rakyat. Pertarungan mencapai puncaknya, pasar Tanah Abang bergemuruh oleh teriakan, dentuman, dan suara benda-benda beterbangan. Intan bergerak secepat kilat, tubuhnya berputar dengan jurus Sinto Gendeng yang semakin liar. Setiap pukulan dan tendangannya seolah mengandung tenaga ribuan dendam masa lalu. Satu demi satu preman tumbang, terhuyung, lalu tak mampu bangkit lagi. Namun sorot matanya tetap fokus hanya pada satu orang, Rian. Rian maju dengan penuh amarah, tubuhnya besar bak banteng yang tak bisa ditahan. Ia mengayunkan pukulan keras yang membuat udara berdesir. Intan menghindar dengan kelincahan luar biasa, lalu melompat tinggi, menghantam dada Rian dengan lututnya. Tubuh Rian terpental ke belakang, menabrak gerobak hingga roboh. Namun ia masih bangkit, meski darah sudah menetes dari bibirnya. "Aku tidak akan kalah dari perempuan gila sepertimu," teriaknya sambil menyerbu lagi. Dengan tatapan tajam, Intan bersiap. Kali ini ia mengeluarkan inti dari jurus Sinto Gendeng, langkah 10 bayangan, sebuah gerakan cepat yang membuat tubuhnya seolah berlipat ganda. Rian terperangah, tak tahu mana Intan yang asli. Dalam kebingungan itu, telapak tangan Intan yang penuh tenaga dalam mendarat tepat di dada Rian. Suara benturan keras menggema, dan tubuh sang preman utama itu terlempar jauh, menghantam dinding kios hingga runtuh. Kerumunan terdiam sesaat, lalu sorak-sorai membahana. Pedagang-pedagang melompat kegirangan, sebagian menangis lega. Mereka berlari menghampiri Intan, mengangkat tangannya tinggi sebagai tanda kemenangan. "Hidup Intan, hidup pasar Tanah Abang," teriak mereka bersahut-sahutan. Di tanah, Rian tergeletak tak berdaya, wajahnya penuh kebencian, tapi matanya sudah kehilangan cahaya kesombongan. Intan berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka dan nafasnya terengah. Ia menatap langit biru yang kini terbuka di atas pasar, merasakan beban besar terlepas dari pundaknya. Namun jauh di dalam hatinya,
ia tahu ini baru awal. Rian hanyalah bagian kecil dari rantai dendam yang lebih besar. Nama sang guru misterius yang disebut Rian masih menghantui pikirannya, bagai bayangan gelap yang menunggu di tikungan waktu. Malam harinya, pasar berubah menjadi pesta sederhana. Lampu-lampu kios dinyalakan, orang-orang berkumpul, bernyanyi, dan tertawa. Intan duduk di pojok, menerima ucapan terima kasih tanpa henti. Senyum tipis menghiasi wajahnya, tapi matanya tetap waspada. Ia tahu, musuh sebenarnya belum muncul, dan kemenangan ini hanyalah jeda sebelum badai berikutnya. Sebelum beranjak pulang, seorang pedagang tua mendekat dan berbisik, "Anakku, jurusmu, aku pernah melihatnya dulu, saat aliran Shinto Gendeng masih dianggap momok. Hati-hati, masa lalu itu akan membawamu pada ujian yang lebih berat." Intan menatapnya dalam, lalu mengangguk. Kata-kata itu semakin menegaskan firasat yang sudah ia rasakan sejak pertemuan dengan Rian. Dan saat malam semakin larut, Intan berdiri di tengah lorong pasar yang sepi, kain-kain dagangan berayun ditiup angin. Ia mengepalkan tangannya, berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan melindungi pasar ini, sekaligus menuntaskan dendam yang belum selesai." Cahaya bulan jatuh di wajahnya, memberi siluet pendekar wanita yang tak hanya melawan preman, tapi juga melawan masa lalu dan takdirnya sendiri.